Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini agak siangan untuk hadir di sesi bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Maka itulah yang harus kita syukuri setiap hari. Dan ini masa-masa di mana sesuatu yang seru banget. Maka keseruan apa lagi yang akan kita bisa temukan di sepanjang hari ini, di esok pagi, di esoknya lagi, itu lalu menjadi tema saya yang berikutnya. Keseruan apa lagi yang bisa akan kita nikmati, yang akan kita jumpai lah, sebelum kita bilang nikmati. Keseruan apa yang akan kita jumpai di sepanjang hari ini? Datang dari pengalaman justru di masa-masa pandemi seperti ini. Kita semua mengalami hal yang sama. Sama dalam pengertian ada kerepotan di sana, ada kesulitan di sana, mungkin ada kesedihan juga di sana, ada penderitaan juga di sana. Kita semua tidak terlepas. Bahwa lalu ada orang yang bisa menemukan cara yang memberdayakan untuk mengatasi situasi seperti ini. Itu keren banget. Dan itu selalu banyak pertanyaan tentang apa yang bisa disyukuri dengan kondisi seperti ini. Apa yang bisa disyukuri dengan kondisi seperti ini. Bahkan saya dapat undangan di salah satu IG live Coach PTW. Boleh nggak kita sharing bersama, dan topiknya adalah bersyukur di masa pandemi, mungkinkah? Itu kan sungguh-sungguh justru langsung menampar diri saya. Ini yang selalu mengajarkan atau memberi dan berbagi tentang kursus bersyukur. Sekarang ketika di dalam kondisi seperti ini, apa masih bisa bersyukur? Teman-teman yang sudah praktik bersyukur, nanti silahkan komen ya. Teman-teman yang sudah ikut jurnal bersyukur, nanti saya berharap juga teman-teman ikut komen apa yang dirasakan. Apa yang sudah diterima dalam pengalaman hidup dalam masa-masa yang seperti sekarang ini. Kita mengalami hal yang sama, kita ada di dalam masa yang sama. Bagi kita yang mempraktekkan jurnal bersyukur, kursus bersyukur pun juga mengalami hal yang sama. Mengalami kekhawatiran yang sama. Dan tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Kejadiannya sama. Lalu apa yang bisa disyukuri? Hal yang paling mudah disyukuri, nah ini trikinya nih, hal yang paling mudah disyukuri adalah ketika kita membandingkan dengan kondisi orang di luar sana. State-nya adalah, kondisinya adalah di mana Anda sekarang berada. Kenapa ini menjadi penting? Karena jurnal bersyukur membantu kita sampai pada yang namanya penerimaan diri, sampai yang namanya kesadaran, sampai yang namanya hidup dalam kekinian, bukan hidup di masa lalu, bukan hidup di masa depan juga, dan bukan hidupnya orang lain, tapi hidup kita, hidup saya, yang unik dan spesial. Maka kalau kita mengambil posisi seperti itu, kita boleh mengatakan sekarang, apa yang bisa aku syukuri sekarang? Cara yang paling gampang, cara yang paling sederhana adalah jumpai dan temukan apa yang Anda bisa lihat di Facebook, apa yang Anda bisa dilihat di TV. Pasti kita semua akan melihat sesuatu yang luar biasa. Dan itu semuanya lebih buruk dari pengalaman kita. Banyak orang yang suka mengeluh mengesah. Dan itu juga terjadi dalam hidup saya sebelum saya mengenal jurnal bersyukur ini. Dan berjumpa dengan bersyukurlah senantiasa. Semua hal aduh kenapa sih ini, kenapa sih itu, kenapa itu terjadi dalam hidup saya. Semuanya itu, mengenai itu semuanya. Tapi ada masa ketika saya lalu didudukan oleh seseorang, oke sekarang dalam posisi seperti ini, kamu lihat orang apakah yang menderita lebih besar dari kamu ada. Anda boleh bersyukur oleh karena Anda tidak mengalami pengalaman seperti orang itu. Dengan cara itu saya bersyukur, yes, itu hal yang paling sederhana.
membandingkan kita dengan apa yang lebih buruk dari kondisi kita. Apakah Anda ingin di dalam kondisi seperti seburuk orang itu? Tidak kan? Itu apa? Artinya Anda bisa mensyukuri, kita bisa mensyukuri bahwa sekarang ini posisi saya seperti ini, lebih bagus dari orang lain. Menyakitkan kalimat itu? Ya mungkin, karena itu faktanya. Faktanya adalah kejadian ini adalah bahwa saya masih bisa makan. Karena apa? Ternyata ada orang yang memang kesulitan makan. Apakah lalu kita tidak berbelas kasih sama mereka? Oh sungguh, itu harusnya justru mendorong kita untuk berbelas kasih. Tapi intinya, selesaikan dulu apa yang terjadi di dalam diri kita. Bersyukur itu membuat kita berdaya. Bukan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang justru menjatuhkan kita. Seolah-olah kita itu nggak ada yang disyukuri. Padahal Anda lebih beruntung dari seseorang yang di luar sana. Ada seseorang di luar sana yang pengen menggantikan posisi Anda. Ada orang yang di luar sana itu pengen menggantikan posisi Anda. Bahkan seberapa besar penderitaan Anda. Karena apa? Karena dia menemukan sesuatu yang masih bisa disyukuri. Dan itu adalah normal. Kita selalu melihat bahwa orang lain itu lebih beruntung daripada kita. Itu kecenderungan kita. Sama seperti saya juga punya kecenderungan yang sama. Tetapi kita harus belajar dan belajar lagi, serta belajar lagi untuk memiliki kesadaran bahwa kita, manusia ini, hidup melampaui kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki. Kita mengalami, kalau saya udah nggak makan 3 hari, anak saya kasihan. Itu apakah itu juga terjadi dalam hidup? Saya juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa di mana stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar nggak bisa ngapain. Lalu saya disadarkan pada pengalaman itu. Bahkan akhirnya saya menemukan bahwa bangun pagi, melihat anak istri, bangun pagi, melihat matahari pagi, itu adalah sesuatu yang sangat memberdayakan saya untuk saya bisa syukuri. Bersyukur itu akan membawa kita pada sebuah suasana di mana kita menjadi berdaya. Karena pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita sendiri bukan lagi pertanyaan yang menjebak diri kita untuk semakin terpuruk. Kita memiliki kecenderungan untuk merasakan bahwa penderitaan yang paling besar dalam kehidupan ini adalah punya saya. Sayalah orang yang paling menderita. Sampai nanti kita ketemu lagi. Nah, teman-teman kan pernah melihat video tuh, ada seseorang yang keluar dari kantor atau dari mana, kemudian dia masuk ke mobil Rolls Royce-nya yang terbaru, tiba-tiba dapat WA dari temennya, dia barusan beli jet. Terus dia berpikir, wah betapa malangnya saya, seandainya saya punya uang dan diberi rezeki, saya akan beli jet. Baru saya akan merasa bahagia. Lalu supirnya dari situ mengatakan, loh Pak, Anda luar biasa loh, Anda sudah memiliki seperti ini. Terus tiba-tiba ada orang di sampingnya datang, wow, ini mobil keren banget, mobil saya nggak ada apa-apanya. Wow, Anda harus menjadi orang paling bersyukur karena bisa memiliki mobil Rolls Royce terbaru. Ketika orang yang baru datang itu pergi, akhirnya si pemilik Rolls Royce mengatakan kepada sopirnya, oh iya ya, ternyata saya masih bisa bersyukur. Ada orang yang memiliki mobil yang di bawah yang saya punya. Dan ketika si pemilik mobil itu datang ke mobilnya, dia tendang, harusnya aku bisa punya yang lebih dari ini, dan dia menyesali karena memiliki mobil yang satu itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Oh, Anda bersyukur tuh masih punya itu. Saya harus naik bis untuk bisa pergi ke tempat kerja. Dan si orang itu tiba-tiba tersadar ketika yang orang berjalan kaki itu mengejar bis. Karena Pak, beliau masih punya motor, beliau masih punya mobil. Lalu ketika si orang yang tadi biasa naik bis itu berlari-lari mengejar bisnya, kemudian dia mengeluh gitu, tiba-tiba ada seorang yang naik sepeda sampingnya, kenapa Anda mengeluh mengesah gitu? Iya, saya ketinggalan bis. Iya, saya ketinggalan bis. Dan dia marah-marah gitu. Oh, Anda bersyukur Anda masih punya uang untuk bisa naik bis. Anda tahu saya harus mengalami perjalanan 40-50 mil supaya saya bisa sampai datang ke
kantor saya. Si orang tadi yang naik bis, yang masih punya uang untuk naik bis, lalu bersyukur. Dan si orang tadi yang naik sepeda, dia melihat bahwa bannya bocor, lalu dia disapa seorang yang nggak punya kaki, naik sepatu roda. Kemudian Anda berkeluh kesah, yang orang itu berkeluh kesah, kenapa Anda berkeluh kesah? Ditanyain. Saya harus mengayuh sepeda, kaki saya kadang capek, dan masih berkeringat. Sekarang banyak bocor lagi. Si orang yang ada di kursi roda dengan sederhana mengatakan, Anda bersyukur masih punya kaki. Ada sesuatu yang Anda gunakan, bisa Anda gunakan dengan kaki Anda. Lalu yang naik sepeda ini melihat bahwa si orang ini yang naik sepeda, yang sedang melihat seseorang yang tidak memiliki kaki, yang kakinya lumpuh oleh karena kejadian tertentu di kursi roda. Lalu pasti bertanya dong, kenapa masih Anda bisa bersyukur dalam kondisi seperti itu? Kita semua bisa juga mensyukuri hal yang kita miliki. Bahkan dengan kondisi apapun yang kita miliki sekarang. Apa yang menjadi tantangannya? Ketika saya tidak bisa makan lagi, dan saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan. Saya jadi ingat betul ketika suatu saat saya harus ikut pelatihan training, dan saya juga nggak punya uang, dan saya harus pinjam. Dan ternyata meminjam itu bukan gue banget. Belief system saya nggak mau pinjam. Dan itulah yang langsung dihancurkan dalam hidup saya. Kalau saya mau bertumbuh berkembang, kalau saya mau bertumbuh, kan harus ada sesuatu yang harus saya bayarkan. Dan itu adalah yang saya pikir sebagai harga diri. Nilai saya itu adalah saya nggak punya hutang. Karena itu yang diajarkan oleh orang tua saya. Sampai saya menemukan kesadaran bahwa apakah saya bisa berpegang pada sesuatu yang demikian untuk kehidupan saya yang lebih. Saya nggak mau pinjam. Saya malu. Saya nggak punya teman. Saya nggak punya orang yang saya bisa percaya, atau saya dipercaya seorang lain. Itu adalah kesadaran yang sungguh-sungguh kita terima dalam kondisi sekarang ini. Ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa, oke, ternyata ada sesuatu yang ini baru saya sadari. Mari kita terima itu sebagai fakta, sebagai kejadian. Lalu apa yang akan kita lakukan itu? Setelah itu, meminjam bisa jadi itu adalah kita keluar dari zona yang biasanya kita miliki ini. Dan itu adalah sebuah pengalaman baru. Dan bagi Anda, kebalikannya bagi teman-teman, bagi saya, yang biasa pinjam. Ini momen di mana saya sekarang memberi justru. Ketika saya nggak punya, apakah saya bisa membantu Anda? Saya nggak punya sesuatu yang saya bisa berikan ke Anda. Tapi saya bisa lakukan ini untuk Anda. Apa yang bisa saya lakukan buat Anda? Dan sejatinya justru saya menemukan begitu banyak mukjizat terjadi. Begitu banyak kebaikan terjadi di masa-masa seperti ini. Saya melihat di Facebook ada teman-teman yang membuatkan makanan, bungkus dibagi-bagi. Terima kasih Simon Rafael yang berikan inspirasi untuk saya boleh bercerita di sekarang ini. Berbagi makanan. Untuk sebagian orang, bagi saya itu luar biasa sekali. Kita sungguh merasakan di antara sekian banyak orang yang berkeluh kesah, yang oleh karena memang tidak memiliki apa-apa, masih ada orang dalam hal apa yang dia miliki dengan apa yang dia miliki. Apakah beliau ini, Mas Simon ini berkelimpahan atau berkekurangan, kita tidak tahu. Tetapi fakta yang kita temukan, beliau berbagi pada saudara-saudara yang lain. Ada Mas Guru Janus, sama hal yang lakukan. Membeli kerupuk di suatu tempat, kemudian dijual dengan harga yang sama.
lalu semua uang yang dimiliki itu dia berikan ke panti asuhan. Dan bahkan mendapatkan lebih karena ada orang yang baik juga membayar lebih daripada harga yang harus diberikan. Bukankah itu sebuah keajaiban? Bukankah itu sebuah mukjizat di mana kita tidak memiliki tetapi ada orang-orang yang rela dan mau berbagi? Saya juga menemukan begitu banyak orang memberikan kelas-kelas yang harusnya berbayar sekarang gratis. Itu bagi saya juga sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Entah apapun alasannya, entah alasan ini adalah kesempatan untuk saya menggrab, saya mendapatkan kesempatan supaya saya bisa jual lebih banyak, apapun itu alasannya. Beliau melakukan bahwa memiliki kelas free untuk kita yang diberikan secara cuma-cuma. Dan itu materi yang luar biasa. Materi yang kalau kita pergi itu bisa membayar lebih dari jutaan. Beliau berikan secara free. Karena apa? Itu bagian yang menurut saya fakta, sesuatu yang memang dilakukan untuk berbagi kebaikan. Oke, saya boleh menyapa, ada beberapa yang masuk. No, saya tidak sengaja tadi, karena saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca nih. Ada Mas Janus yang barusan tadi saya sebut. Semakin tertarik untuk mengenal sesuatu selama ini saya tidak aneh tapi nyata. Diperteguhkan oleh Mas Yudi dan Mbak Erna. Terima kasih. Selalu ada kejutan-kejutan manis ketika kita senantiasa bersyukur. Ini Coach WJ bilang, selalu ada kejutan-kejutan manis. Aku adalah rasa syukur yang dalam. Thanks God. Terima kasih. Terima kasih juga atas peneguhan-peneguhannya. Sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hidup kita. Justru dalam kondisi seperti ini. Bagaimana sekarang kami itu sungguh-sungguh meletakkan pada hanya Tuhan tempat aku bersandar. Hanya Tuhan tempat aku bersandar. Dan semua di reset ulang. Semua rencana-rencana bahkan. Dan itu yang menarik adalah ternyata ada rencana yang jauh lebih keren, jauh lebih bagus dari apa yang pernah dirancangkan. Maka ini pesan untuk teman-teman yang membuat rencana, goal setting, selalu tuliskan di belakang itu, inilah rencana yang akan aku buat, semoga terjadi atau yang lebih baik dari yang sudah aku rencanakan. Ya Tuhan, inilah rencanaku yang sudah aku buat, dan semoga ini terjadi atau yang lebih baik terjadi dalam hidup saya. Artinya apa? Artinya kita membuka pada peluang-peluang dan tidak mengunci pada sesuatu yang hanya menjadi batasan pikiran kita. Itulah alasannya kenapa ada keselarasan pembahasan bagian ke-7. Keselarasan ini akan membuka kita pada pilihan-pilihan rencana-rencana yang lebih besar daripada apa yang sanggup oleh pikiran sadar kita buat. Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen TV, aku pengen mic supaya kelas ini lebih seru. Aku ingin pencahayaan yang lebih bagus. Aku ingin menguasai ini, aku pengen punya bla 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 bla, atau yang lebih baik daripada yang aku rencanakan. Ini adalah proses keselarasan. Banyak teman-teman di sesi coaching mengatakan bahwa kok ini nggak bisa aku capai ya, padahal saya sudah lakukan seperti yang diminta oleh buku itu. Kok ini nggak bisa tercapai ya, padahal ini nggak sesuai tercapai ya, bla bla macam. Karena apa? Menurut saya ada bagian yang ini adalah kuncinya. Ada bagian yang mengunci Anda, mengunci saya, sehingga saya tidak bisa selaras dengan apa yang ingin saya cari. Ada konflik antara pikiran dengan perasaan saya, dengan perilaku kehidupan saya. Nah, keselarasan ini perlu kita bangun. Kalau saya belum sanggup, impian saya memang memiliki mobil sedan.
segitiga, lingkaran, ada segitiganya. Itu logonya. Oh, itu pikiran keren banget itu. Pikiran seneng banget itu. Kalau membayangkan itu, energinya muncul. Tapi di dalam hati, saya perlu nggak ya? Nah, itu tidak selaras. Kalau tidak selaras, pasti ada nilai dong, ada value-nya dong. Apa sih persisnya kenapa saya pengen mobil seperti itu? Kita melampaui value itu. Nah, kalau kita belum sampai pada melampaui namanya value, kita menyelaraskannya dengan sesuatu yang sederhana aja. Apa sih, saya memang punya tujuan seperti itu, tapi apa sih yang aku mau cari sebenarnya? Apa yang aku mau cari sebenarnya dengan memiliki mobil seperti itu? Ini untuk membantu kita menjadi selaras dulu. Menjadi selaras. Karena ketika sudah selaras, itu banyak hal yang akan terjadi. Apa sih yang dimaksudkan banyak hal akan terjadi? Ini menarik lagi. Sampai kita nanti merasakan sungguh-sungguh apa yang dimaksudkan, ini baru akan terjadi. Karena ini bukan pengalaman punya orang lain yang kita lalu masukkan dalam kita, harus kita alami sendiri. Harus dialami sendiri. Teman-teman di Jurnal Bersyukur mengalami itu. Ada masa-masa konflik-konflik terjadi, hal-hal terjadi, konflik-konflik terjadi. Sehingga banyak hal yang diinginkan malah justru tidak terjadi. Dan melalui Jurnal Bersyukur itu, keselarasan terjadi tanpa Anda sadari. Itu terjadi dengan sendirinya melalui hal-hal yang Anda syukuri. Nggak perlu ngerti teorinya kan jadinya, nggak perlu, tapi itu terjadi. Dan semoga hari per hari kita semakin mampu menemukan itu. Lakukan saja, mari kita lakukan bersama hal-hal yang bisa kita syukuri. Kalau ada pertanyaan, lakukan pertanyaan. Oke, hari ini saya bisa bersyukur, apalagi yang bisa saya bisa syukuri? Banyak yang bisa kita syukuri. Dan keselarasan itu terjadi ketika begitu banyak hal yang disyukuri dan semakin banyak hal yang disyukuri. Tunggu sebentar. Ini papa lagi ada di situ tuh, kamu ada di situ tuh. Banyak hal yang bisa disyukuri. Tidak ada yang bisa mengubah satu orang ini, tetapi kita bisa menyiapkan diri kita untuk membantu dia menjadi seperti yang dia inginkan versinya kita. Dia penderitaan datang ketika saya ingin merubah dia menjadi seperti yang saya inginkan, karena pasti akan ada perang kan. Lalu dia wah ribut sendiri. Nah, sini dulu sayang. Apa? Ya, oke. Itu ditarik dong. Tarik sini supaya kamu nggak. Nah, itu masih dicas sayang. Nanti kalau papa udah selesai ini baru kita. Oke. Dan ini contoh yang nyata. Contoh yang nyata bahwa tidak ada yang bisa mengubah sesuatu yang di luar sana. Tapi kita bisa merespon apa yang bisa kita lakukan supaya itu lalu menjadi sesuatu yang masih sesuatu yang dalam kendali kita. Ya, saya bersyukur kemudian pasangan saya mengerti saya sedang melakukan ini lalu ditarik. Dan tidak perlu ada konflik-konflik yang drama-drama. Dan dia sudah datang lagi. Oke, terima kasih. Namanya juga anak-anak kayaknya. Nama juga, dan curiosity-nya itu, rasa ingin tahunya besar. Makanya kita masih bisa bersyukur ada dia sehingga kita bisa bercerita lebih banyak lagi kan. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalau itu kita hindari, ada sesuatu juga di sana. Apa yang sejatinya ingin Anda cari? Pengabaian, apa yang Anda hindari. Bahkan suatu saat nanti, saya percaya kesadaran kita akan sampai pada justru apa yang melawan diri kita, suatu saat kita bisa gunakan sebagai tenaga yang membantu kita mendorong kita bertumbuh dan berkembang. Tantangan yang ada di luar sana itu adalah sebuah undangan bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang. Mungkin kita terjebak pada perasaan, pada ego, pada belief system, keyakinan-keyakinan di masa lalu kita yang mengunci kita. Saya juga dikunci oleh beberapa keyakinan yang dibangun oleh keluarga saya di masa lalu. Dan itu memang mau nggak mau harus diselesaikan. Dan saya bersyukur hidup dalam komunitas, dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak yang kalau saya dengan pasangan pasti memiliki value yang berbeda, pasti memiliki
nilai-nilai yang berbeda, dan itu sarana untuk konflik, sarana untuk bergesekan, sehingga kita jadi menemukan bahwa oh sejatinya ini yang kita tuju, ini yang kita mau cari. Bahkan di dalam keluarga pun butuh yang namanya keselarasan. Kalau enggak ya ribut terus. Cerita tentang ini pasti Bapak Ibu yang sudah menikah di atas 5 tahun, 10 tahun pasti tahu persis, dan saya mau sungguh-sungguh belajar dari beliau-beliau ini. Tentang keselarasan dengan diri sendiri, keselarasan dengan pasangan. Maka kalau ditanya PTW, coach PTW, biasanya saya dipanggil demikian. Pak Tri, atau biasanya panggil Pak Tri, bisa nggak jurnal bersyukur, kursus bersyukur ini kita adakan sesi untuk tentang hubungan? Oh, bisa. Tapi konteksnya bukan di hubungannya, konteksnya bagaimana ini memberikan ruang untuk sebuah hubungan. Kalau tentang hubungannya, Andalah yang menjadi expertnya. Sama juga yang bertanya, bisa nggak ini dipakai untuk keuangan? Bisa, tapi bukan pada how to handle posting duitnya. Kalau posting duitnya itu tugas Anda. Tetapi saya bisa membantu, jurnal bersyukur bisa membantu bagaimana mendatangkan uang itu. Karena apa? Mendatangkan uang dengan mengatur uang kan sesuatu yang berbeda. Dan itu expert Anda, teman-teman di finansial, teman-teman di keuangan, untuk membantu itu. Tetapi apakah ada sumbangsinya tentang kursus bersyukur? Saya meyakini ada. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ada banyak begitu orang yang akhirnya bertanyanya adalah, saya memiliki hubungan yang seperti ini dengan pasangan hidup saya, bisa nggak ini membantu saya? Oke. Lalu melakukan jurnal bersyukur. Karena beliau sudah melakukan jurnal bersyukur sebelumnya. Tetapi dengan intensi tertentu sekarang. Dengan intensi tertentu. Karena apa? Karena akan berbeda. Intensi yang kita miliki secara terus-menerus itu akan menjadi magnet untuk sesuatu yang kita inginkan. Energi itu akan mengalir kepada sesuatu yang kita beri intensi secara konsisten. Dan bersyukur itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yang memberdayakan. Keselarasan di bagian ke-7 mau mengajak kita untuk bersama-sama pikiran, perasaan, dan tubuh kita satukan. Bagaimana caranya? Ya udah, terima kejadian sebagai kejadian. Kalau kondisi saya sekarang sedang tidak bisa membayar tagihan, terima itu sebagai kejadian yang memang tidak bisa menerima bayaran, tidak bisa membayar itu. Dan karena selama ini saya mengatur prinsip, saya bilang katakan sejujurnya, itu juga saya lakukan. Saya katakan itu. Dan saya tidak ada sesuatu yang menentang diri saya. Pasti akan ada pertanyaan bagi teman-teman yang selama ini tidak melakukan cara seperti itu. Mungkin bisa dicoba cara itu. Dan resikonya pasti akan ada. Nah, kesiapan kita menerima resiko ini adalah bagian dari menyelaraskan diri. Ukur. Kalau saya mengatakan seperti ini, kira-kira resikonya yang muncul akan apa? Kalau saya sudah jujur seperti ini, akan apa? Kalau saya sudah seperti ini, akan apa? Berarti rumah saya akan apa? Berarti tanah yang saya beli, yang baru dibayar 3 bulan, 4 bulan ini akan menjadi seperti apa? Lalu negosiasi terjadi. Tentu saja ini akan menantang diri kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan hal yang paling kita sadari di tahap bagian ke-7 ini adalah, mari kita terima kejadian sebagaimana kejadian. Kemudian kita bertanya dalam diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Bukan dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang memperdayakan diri kita, sehingga semakin kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita semua sudah memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan mungkin itu sekarang sedang menguji kita untuk dikeluarkan. Itu untuk dikeluarkan. Saya berjumpa dengan seorang yang nggak pernah melakukan bisnis network marketing. Saya nggak mau yang namanya ngajak-ngajak orang. Saya nggak mau yang namanya nanti ada sistem leveling macam-macam. Dan saya justru merasa terbuka sekali dengan pengalaman ini, bahwa ternyata anggapan itu tidak 100% benar.
Tidak 100% benar. Bahkan ternyata saya punya potensi untuk mengajak orang. Dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk bisa mendapatkan penghasilan yang sama. Tinggal Anda cari nanti, cek sungguh-sungguh perusahaan di mana Anda yang akan bekerja, itu legalitasnya seperti apa. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang ini menawarkan. Anda bisa kerjasama menjadi apa? Dropshipper namanya ya. Atau menjadi digital marketing juga bisa. Dan itu sesuatu yang mungkin selama ini saya nggak pernah lakukan dan sekarang harus saya lakukan. Gojek itu kalau menjadi pilihan dan saya harus melakukan itu bisa juga dilakukan. Jualan, itu teman saya yang jualan, ngambil kerupuk dari tetangga kemudian dijual, itu juga sebuah tindakan yang akan mendorong momentum tertentu sehingga kita lalu akhirnya, ya ini bisa dilakukan. Bisa jadi bukan itu yang semata-mata, itu hanya menjadi trigger aja supaya kita keluar dari keterbatasan kita. Saya yang malu-malu bertanya, saya yang malu untuk meminta, sekarang ketok, Pak, saya butuh ini. Kalau itu dulu membuat malu, sekarang saatnya untuk keluar dari rasa malu itu. Dari ego-ego yang menjerat diri kita. Bersyukurlah senantiasa. Mari kita syukuri. Apa yang bisa kita syukuri? Bangun pagi, Anda masih bisa menonton video ini aja. Pasti bisa disyukuri. Anda masih bisa beli kuota. Yang lainnya, kesulitan. Anda masih bisa buka mata, bisa melihat aja. Anda bersyukur, Anda punya mata. Saya punya mata. Ada banyak hal yang bisa disyukuri. Mungkin syukur ini hanya akan menjadi bagi kita fondasi untuk apapun yang akan kita cari. Jadi mari kita syukur, mari kita bersyukur. Kalau Anda belum tahu dan ingin tahu tentang bagaimana cara bersyukur, ambil kelas-kelas free yang terpampang di Facebook saya, mungkin di IG teman-teman, ambil kelas itu. Dan saya akan bersyukur kita bisa terlibat bersama dalam proyek bersyukur ini. Undang teman-teman, ajakin, ayo kita bersama. Karena satu komunitas yang melakukan bersyukur itu juga akan membantu kita. Kita ini terlahir dalam masa-masa yang luar biasa. Masa-masa untuk berkolaborasi, masa-masa untuk bersinergi bersama. Masa-masa untuk saling berbagi informasi, berbagi bisnis juga. Saya justru bersyukur dalam kondisi seperti ini. Bukan semata-mata pengen mengucapkan bersyukur dan sekarang saya mengajar bersyukur, enggak. Realnya saya temukan bisnis baru yang menjadikan sumber penghasilan baru dalam hidup saya. Hidup kami keluarga. Yang selama ini nggak kami lakukan. Yang selama ini tertutup pada peluang itu. Bukan tertutup lah, yang selama ini saya tunda untuk melakukan itu. Menulis buku, itu saya juga diajarin oleh Ibu Farida. Yang selama ini saya juga betapa sulitnya saya menemukan bagaimana cara saya menulis buku. Buku ini. Mind Inspiration for Grateful Life. Dan saya juga nggak pernah terpikirkan bahwa saya bisa menawarkan buku ini. Dan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi saya. Dulu saya kalau jualan-jualan juga sama, malu. Begitu saya dikasih tahu bahwa, enggak, kamu itu tidak berjualan, kamu itu berbagi saja. Orang akan datang dalam hidup kamu. Dengan membeli ini, itu artinya saya sudah berjualan. Dan saya menikmati sungguh berjualan itu sesuatu yang luar biasa. Ada kebahagiaan ketika ada orang lalu join di bisnis, kemudian ikut mau terlibat dalam prosesnya, orang membeli buku saya, ikut kelas bersyukur, bahkan ketika ada yang berbayar. Bukankah itu transfer energi yang luar biasa? Masih ada orang mau membayar untuk sebuah kelas bersyukur? Masih. Loh, serius? Ada yang mau membayarnya 50.000, di bawah 50.000, 250, 800, 1,5 juta. Ini hanya menjadi inspirasi saja bahwa kita bisa melakukan banyak hal. Kita mengalami kesulitan, masing-masing kita. Tidak ada orang yang lepas dari kesulitan. Tapi dengan kesulitan itu, mari kita bertumbuh bersama. Mari kita bertumbuh bersama. Dan saya meyakini, kita memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Kita memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang. Keseruan apalagi akan kita nikmati, kita jumpai di sepanjang hari ini. Menyelaraskan sikap berserah pada Tuhan dengan tindakan aktif yang ditubuhkan sebagai bagian dari usaha manusia, ini yang sukar proses discernment-nya. Ibu Reti. Tuh.
Katanya aja ada kata discernment itu kan luar biasa sekali tuh. Discernment, keren banget. Discernment itu level tinggi sekali. Tapi bahasa itu mengingatkan saya bahwa mari kita mampu memilah-milahkan dari hal yang sederhana saja. Ini memberdayakan, ini tidak memberdayakan. Ini oke. Kalau saya berkumpul dengan ini menjadi saya semakin berdaya. Oke, mari kita lakukan. Menyimak dan turut bersyukur senantiasa bersama Pak Triwahyudi Paulus Gabriel Gepi. Terima kasih Pak. Oke, ini kalau di sini ada tulisan show itu maksudnya apa ya? Saya coba cek ya. Show itu artinya, oh, komentarnya dimunculkan. Nih kan, sesuatu keseruan apa lagi yang bisa aku temukan di sesi hari ini? Ternyata ketika saya klik itu bisa muncul dan teman-teman bisa langsung lihat nih bahwa ada seseorang yang mengatakan semakin tertarik untuk mengenal sesuatu yang selama ini saya lihat aneh tapi nyata dipertentukan oleh Mas Yudi dan Mbak Erna. Itu kan keren. Oke, terima kasih. Terima kasih. Keseruan apa yang akan kita nikmati di pagi hari ini? Di hari ini. Oke, berarti saya juga bisa munculkan nih untuk ini. Karunia pelajaran sebelum mengejar dan mendapatkan. Pelajaran sebelum mengejar dan mendapatkan. Bu Karunia Noli suatu saat hadir ya di sesi ini ya. Di sesi ini hadir ya. Suatu saat kita adakan sesi bersama. Ini StreamYard memungkinkan saya mengundang seseorang. Ini saya juga baru belajar. 3 kali sesi saya keluarkan dari ini. Dan ini ada pembelajaran berikutnya. Saya tambah belajar satu lagi nih. Bisa memunculkan tulisan teman-teman. Ibu Reti, menyelaraskan sikap berserah pada Tuhan dengan tindakan yang aktif dibutuhkan sebagai bagian dari usaha manusia. Ini yang sukar proses discernment. Suatu saat nanti kita bahas tentang discernment ya. Kalimatnya aja udah keren nih, discernment ya. Oke. Terima kasih Ibu Reti. Ini saya belajar banyak dengan coach yang satu ini. Tanyakan kepada orang lain yang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Ini butuh kerendahan hati yang luar biasa. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu kita akan berjumpa lagi nanti di sesi yang lain. Semoga semakin banyak hal yang bisa kita bantu. Selalu ada kejutan-kejutan manis ketika kita senantiasa bersyukur. Terima kasih Coach WC. Dan sukses selalu untuk kita semuanya, untuk Coach WC. Semoga semakin hari kita semakin dimampukan untuk bersyukur. Dimampukan untuk bersyukur. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Keseruan apa yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini? Bersyukurlah senantiasa.